Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga masih selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Media Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Baik, langsung ke pembahasan saja. Di sini media itu berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Media ini berarti alat, bisa dikatakan juga perantara, penghubung ya. Juga contohnya seperti majalah, koran, radio, televisi, film, poster, dan lain-lain. Berbicara soal media, di sini juga ada beberapa pengertian media menurut beberapa ahli ya di sini. Menurut Azhar Arsyad mengatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Juga ada menurut Zainal Aqid ya, media berarti perantara, pengantar. Lebih lanjut, ia mengemukakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada peserta didik. Kemudian ada menurut Dewi Salma. Dewi Salma itu pembelajaran diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar konvensional di mana guru dan peserta didik langsung berinteraksi. Ya, itu tadi beberapa pengertian media. Akhirnya dapat dipahami bahwa media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Baik, selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Secara umum menurut Pujiati ya, ada beberapa fungsi alat peraga atau media dalam proses pembelajaran. Ya, di sini contohnya yang pertama, fungsi atau manfaat dari media di sini yang pertama adalah sebagai media dalam menanamkan konsep-konsep. Yang kedua, sebagai media dalam memantapkan pemahaman konsep. Tiga, sebagai media untuk menunjukkan hubungan antara konsep dengan dunia di sekitar kita serta aplikasi konsep dalam kehidupan nyata. Yang keempat, supaya anak-anak lebih besar minatnya. Yang kelima, supaya anak-anak dibantu pemahamannya sehingga lebih mengerti dan lebih besar daya ingatnya. Kemudian, supaya anak-anak dapat melihat hubungan antara ilmu yang dipelajarinya dengan alam sekitar dan masyarakat. Dan yang ketujuh, dengan alat peraga atau media dapat menumbuhkan kegairahan belajar. Jadi diharapkan peserta didik itu lebih semangat adanya media ya. Kemudian dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas. Nah, yang terakhir yaitu efisiensi waktu dan efisiensi motivasi dalam proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya di sini itu tadi manfaat media ya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis media. Oke, jenis-jenis media untuk membantu proses pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Alat peraga atau media ini dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Itu menurut William Button ya. Beberapa alat peraga atau media yang dapat digunakan di sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Alat peraga dibagi ke dalam satu ya, media audatif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya
radio ya, kemudian kaset, piringan audio. Nah, media ini tidak cocok untuk orang yang tuli atau pendengarannya kurang ya, kemudian mempunyai kelainan dalam pendengaran. Nah, selanjutnya media visual. Media visual yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip ya, slide, terus foto, gambar atau lukisan. Kemudian media audio visual. Nah, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi lagi ke dalam A. Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai ya, film bingkai suara, film rangkai suara, cetak suara. Kemudian yang kedua ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, contohnya film suara dan video kaset ya. Oke, selanjutnya pembagian lain dari media ini adalah audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film, video kaset. Dan audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara, unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. Kemudian yang nomor 2, dilihat dari daya liputnya ya. Alat peraga atau media ini dibagi ke dalam yang pertama, media yang mempunyai daya liput yang luas dan serentak. Kemudian media yang mempunyai daya liput yang terbatas. Kemudian ada media untuk pengajaran individual seperti modul ya, berprogram dan pengajaran melalui komputer. Nah, yang ketiga, dilihat dari bahan dan pembuatannya. Alat peraga dibagi ke dalam atau media ya, alat peraga sama dengan media yang sederhana, yaitu alat peraga yang bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya juga murah ya, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya itu tidak sulit. Kemudian alat peraga yang kompleks. Alat peraga yang kompleks atau media yang kompleks ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya juga, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Oke, selanjutnya prinsip umum pembuatan media pembelajaran. Prinsip umum menurut Zainal Aqib, prinsip umum pembuatan media pembelajaran yang pertama visible. Visible di sini yaitu mudah dilihat. Kemudian interesting itu yang menarik. Kemudian simple itu sederhana. Kemudian useful ya, bermanfaat bagi pelajar. Kemudian legitimate yaitu sah dan masuk akal. Dan struktur yaitu tersusun dengan baik dan runtut. Selanjutnya yaitu kesimpulannya di sini, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Kemudian media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang digapainya. Sebagai alat bantu, media berfungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yaitu tadi ya. Kemudian penggunaan media yang tepat yaitu melihat dari tujuan pembelajaran mata pelajaran tersebut ya.
Jadi media ini tidak semuanya dipakai, hanya ya intinya ya melihat materi ya, media itu, menggunakan media itu. Mungkin itu saja, nanti kita lanjut diskusi di WA grup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.